Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Rizky Diana Saputri. Kakak dari Universitas UIN Antasari, jurusan Pendidikan Agama Islam. Kakak di sini mengajar mata pelajaran fikih. Baik, langsung saja kita memasuki pada materi. Sebelum memasuki pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan belajar mengenai ibadah dan syariah. Sebelum memasuki materi, kakak akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi konsep fikih dalam Islam. Yang kedua, menjelaskan tujuan syariat Islam. Yang ketiga, menunjukkan perilaku orang yang berpegang pada prinsip-prinsip dan tujuan ibadah dan syariat. Dan yang keempat adalah menerapkan cara berpegang pada prinsip-prinsip dan tujuan ibadah dan syariat. Materi yang pertama yaitu adalah ibadah dalam Islam. Ibadah atau ibadat merupakan kosakata dalam bahasa Arab yang memiliki beberapa arti sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu upacara yang berhubungan dengan hal-hal keagamaan. Yang kedua, perbuatan atau pernyataan bakti terhadap Allah atau Tuhan yang didasari oleh peraturan agama. Yang ketiga, segala usaha lahir dan batin para pemeluk agama yang sesuai dengan tuntunan agama yang dipercayainya tersebut. Ibadah dapat juga diartikan sebagai aktivitas atau perbuatan yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya. Maksudnya, sebelum melaksanakan suatu ibadah, maka syarat-syarat untuk melakukan ibadah tersebut harus dilakukan terlebih dahulu. Adapun yang dimaksud dengan rukun ibadah adalah tata cara, tahapan, dan hal-hal yang harus dilakukan saat melaksanakan ibadah tersebut. Yang termasuk ibadah mahdah adalah sholat, puasa, dan haji. Pada dasarnya, ibadah dalam ketentuan Islam terbagi menjadi dua macam, yaitu ibadah wajib dan ibadah sunnah. Ketentuan untuk melakukan ibadah secara tegas telah digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-firman-Nya dalam Al-Quran. Selain itu, hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW banyak yang mengisahkan tentang pentingnya beribadah dan keutamaan dari ibadah yang dilakukan. Dalam pelaksanaannya, ibadah terbagi ke dalam 5 jenis perkara sebagai berikut. Yang pertama adalah ibadah dalam bentuk perbuatan. Ibadah dalam bentuk perbuatan misalnya sedekah. Yang kedua, ibadah dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan wujudnya. Ibadah dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan wujudnya misalnya sholat, zakat, dan haji. Yang ketiga, ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan. Misalnya, zikir, doa, dan membaca Al-Quran. Yang keempat, ibadah yang sifatnya menggugurkan hak, misalnya membebaskan orang yang berutang dari kewajiban membayar. Dan yang kelima, ibadah yang berbentuk menahan diri, misalnya puasa dan iktikaf. Ibadah memiliki beberapa hikmah seperti berikut. Yang pertama, menyadari bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mempunyai kewajiban untuk menyembah, beribadah, dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyadari bahwa segala perbuatan dan tingkah laku manusia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Yang kedua yaitu adalah syariat dalam Islam. Syariat dalam Islam adalah hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Hukum-hukum dan peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut ditaktub dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah yang berwujud perkataan, perbuatan, dan ketetapan beliau. Sumber hukum dan peraturan dalam Islam ada 3 macam, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dengan disertai lafal dan makna dari setiap ayat yang diturunkan. Al-Quran diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kembali bagi seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan sebagaimana firman Allah sebagai berikut pada surah Quran surah Saba ayat 28 yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Yang kedua yaitu hadis. Hadis merupakan segala perbuatan, perkataan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW.
Kedudukan hadis adalah sumber hukum dan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis juga merupakan penjelas bagi hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Berdasarkan tingkatan benar atau tidaknya, hadis terbagi menjadi hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis mutawatir, hadis gharib, dan hadis mu'allaq. Yang ketiga yaitu adalah ijtihad. Ijtihad adalah ketentuan para ulama untuk menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Hukum berijtihad baru ada setelah Nabi Muhammad wafat. Hal ini dilatar belakangi setelah Nabi Muhammad wafat, para sahabat dan para ulama tidak bisa bertanya lagi kepada Rasulullah tentang suatu hukum atau permasalahan tertentu. Yang selanjutnya yaitu adalah pembagian syariat. Yang pertama yaitu adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah hukum yang berhubungan dengan dasar-dasar keyakinan dalam agama Islam. Dasar-dasar keyakinan tersebut tidak boleh diragukan dan harus menjadi dasar keimanan setiap muslim. Misalnya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitabnya, iman kepada para rasulnya, iman pada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Yang kedua yaitu adalah ilmu akhlak. Ilmu akhlak adalah hukum atau peraturan yang berisi pendidikan dan masalah pengendalian diri. Misalnya, hukum atau peraturan pentingnya menjaga amanah, dilarang berdusta, dan mempergunjingkan orang lain. Selanjutnya yaitu adalah ilmu fikih. Ilmu fikih adalah hukum atau peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesama manusia. Ilmu fikih terbagi menjadi 6, yaitu sebagai berikut. Bagian muamalah dan bagian ibadah. Bagian muamalah. Ilmu fikih bagian muamalah merupakan bagian yang membahas tentang masalah perekonomian dalam Islam, yang termasuk ilmu fikih bagian muamalah misalnya yang mengatur tentang akad jual beli, syirkah, kerjasama, gadai, dan sewa menyewa. Sedangkan bagian ibadah, ilmu fikih bagian ibadah merupakan bagian yang membahas hukum-hukum dan peraturan yang dipakai untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang termasuk ilmu fikih bagian ibadah misalnya tata cara sholat, puasa, zakat, dan berhaji. Selanjutnya yaitu adalah bagian hukum pidana. Ilmu fikih bagian hukum pidana merupakan bagian yang membahas tentang kejahatan dan akibat-akibat dari perbuatan jahat tersebut. Selanjutnya yaitu bagian hukum pembentukan dan pengaturan keluarga. Ilmu fikih bagian pembentukan dan pengaturan keluarga merupakan bagian yang membahas tata cara pernikahan, nafkah, talak rujuk, pemeliharaan anak, dan pengaturan warisan. Yaitu adalah bagian hukum acara. Ilmu fikih bagian hukum acara merupakan bagian yang membahas hukum-hukum cara mengajukan perkara, menyelesaikan perselisihan, cara melindungi hak seseorang, dan cara penetapan suatu tuntunan. Selanjutnya yaitu adalah bagian hukum perang. Ilmu fikih bagian hukum perang merupakan bagian yang membahas hukum-hukum peperangan, perdamaian, dan harta rampasan perang. Materi terakhir yaitu adalah asas syara dan furu' syara. Asas syara merupakan perkara yang sudah ada dan jelas ketentuannya dalam Al-Quran atau hadis. Asas syara merupakan pokok syariat Islam. Oleh karena itu, asas syara mengikat seluruh umat Islam. Berikut ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termasuk asas syara pada Quran surah Al-Isra ayat 32 yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sesungguhnya suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk." Furu' syara merupakan perkara yang tidak ada atau tidak jelas ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis. Furu' syara merupakan cabang syariat Islam. Furu' syara pada dasarnya tidak mengikat seluruh umat Islam karena furu' syara dapat berupa peraturan yang ditetapkan pemimpin atau ulama setempat atau ijtihad. Mungkin itu saja pembelajaran pada hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pengajar meminta maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak sengaja. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.